Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akhirnya diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang. Meski jumlah penambahan pasien COVID-19 masih tergolong tinggi hingga akhir batas PPKM yaitu 20 Juli 2021, namun pemerintah mensyaratkan akan melonggarkan PPKM darurat baru jika kasus COVID-19 mengalami penurunan. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait PPKM darurat akhirnya diperpanjang. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda terlebih dahulu, kami akan menyampaikan rangkaian informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, sejak sepekan terakhir, Rumah Sakit Umum Negara Jembrana Bali mengalami krisis oksigen. Jika saat kondisi normal 3 ton oksigen bisa digunakan dalam 3 hari, kini 3 ton oksigen habis dalam sehari. Lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Jembrana Bali berimbas pada ketersediaan pasokan oksigen di RSU Negara. Rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 ini mengalami krisis oksigen. Kelangkaan oksigen dirasakan RSU Negara sejak sepekan lalu. Saat ini ketersediaan oksigen di RSU Negara hanya bertahan hingga 3-6 jam. Guna mendatangkan pasokan oksigen, Pemkab Jembrana terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Provinsi Bali, serta meminta bantuan distributor oksigen dari wilayah Banyuwangi. RSU Negara bahkan meminjam tabung oksigen ke rumah sakit lain, serta menunda tindakan operasi non-darurat. Jika 3 ton oksigen saat kondisi normal bisa digunakan dalam 3 hari, saat ini 3 ton oksigen habis dalam waktu 1 hari. Di hari pertama perpanjangan PPKM di Bogor, Jawa Barat, sebuah pabrik industri lensa kamera dirazia Satgas Gabungan COVID-19 karena mempekerjakan 100% karyawannya. Satgas COVID-19 Gabungan mendatangi sebuah pabrik industri lensa kamera di Jalan Raya Bogor, Cibong, Jawa Barat. Hasil sidak petugas mendapati 100% karyawan pabrik tengah bekerja. Satgas pun langsung meminta pengusaha menutup dan memulangkan setengah karyawannya. Perusahaan juga dikenai sanksi denda hingga 50 juta rupiah. Saat ini Kabupaten Bogor masih dalam zona merah COVID-19. Perusahaan diminta menaati aturan PPKM. Selain perusahaan, pemirsa, masih banyak warga yang melanggar aturan protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta akan memasukkan pasal pidana agar memberikan efek jera pelanggar. Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengendalian COVID-19. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan evaluasi terkait penanganan COVID-19 di ibu kota. Penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta masih terus meningkat akibat banyaknya warga yang mengabaikan aturan protokol kesehatan. Pembubaran paksa, penutupan paksa tempat usaha hingga pencabutan izin usaha ternyata belum mampu menyadarkan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta akan merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengendalian COVID-19. Salah satu poin yang direvisi yaitu akan dimasukkannya sanksi pidana bagi yang melanggar aturan PPKM. Sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera. Beberapa sanksi dalam perda tersebut antara lain denda administrasi tertinggi hingga 5 juta rupiah, sanksi kerja sosial bagi mereka yang tak menggunakan masker, serta tak menjalankan isolasi mandiri, serta sanksi administratif berupa teguran, pembubaran hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan. Revisi perda saat ini masih dibahas Pemprov DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sejumlah hotel dan restoran di Kabupaten Garut, Jawa Barat memasang dan mengibarkan bendera putih. Langkah ini dilakukan setelah pelaksanaan PPKM membuat kondisi hotel dan restoran sepi bahkan tutup. Bendera-bendera putih dinaikkan di halaman sejumlah hotel dan restoran di Garut, Jawa Barat, termasuk di kawasan wisata. Bendera putih identik dengan simbol menyerah. Selama pandemi dan masa PPKM, kondisi hotel dan restoran di Garut, Jawa Barat sepi dari kunjungan. Bahkan banyak diantaranya terpaksa tutup. Pengibaran bendera putih juga dipilih sebagai bentuk kekecewaan terhadap keadaan perhotelan dan restoran yang mengalami ketidakpastian selama pandemi. Setidaknya 97 hotel dan 247 restoran di Garut
yang tergabung dalam organisasi PHRI saat ini mengalami nasib yang sama. Pemirsa, warga Jakarta mendatangi sejumlah kantor cabang Bank DKI Jakarta untuk mengurus pencairan dana bantuan sosial tunai atau BST. Bantuan sosial tunai cair senilai Rp600.000. Selain di Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, sejumlah kantor cabang Bank DKI di berbagai lokasi juga diserbu warga. Warga antre untuk mengurus sejumlah kendala yang dihadapi lantaran belum bisa mencairkan BST. Penerima BST mengaku tidak dapat menarik saldo BST, kehilangan kartu ATM maupun lupa PIN ATM, sehingga terpaksa mengurus langsung ke kantor cabang. BST yang cair sejak 19 Juli dianggap warga bisa membantu kondisi mereka yang kesulitan selama pandemi, terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nantinya setelah permasalahan mereka selesai diurus di loket pelayanan Bank DKI, penerima BST dapat mengambil dana bantuan sosial tunai di mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri Bank DKI. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan dan di segmen kedua Indonesia Bicara bersama dengan sejumlah narasumber. Tetap bersama kami.